Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak loh ya, kamu udah mau ngeklik video ini. Baik, sesuai dengan thumbnail, kita akan tarik kartu tarot lagi untuk lihat seseorang yang resah hatinya, tidak tenang pikirannya apabila dia tidak mendapatkan kabar tentang kamu. Nah, gitu ya. Seseorang yang nampaknya harap-harap cemas terhadap dirimu, yang punya perhatian lebih terhadap kamu, gitu ya, yang dimana hari-harinya dia itu mesti tahu kamu ini sedang ngapain, sama siapa, gitu ya, bagaimana keadaan kesehatannya kamu, sudahkah kamu istirahat cukup atau enggak, gitu ya, makan kamu teratur atau enggak, atau apapun itu, gitu ya. Tapi setidaknya ini bisa disampaikan bahwa dia adalah seseorang tuh yang kok kayaknya itu kamu menjadi bahan pemikirannya dia. Nah, kayak gitu ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya Mari di sini tuh bakalan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Seseorang yang hatinya resah, pikirannya tak tenang apabila dia belum mendapatkan kabar tentang kamu. Siapakah sosok seseorang ini? Oh, ini tentu saja bisa orang tuanya kamu ya, ibu, bapak, atau figur kakaknya kamu ya, atau figur kakak laki-laki, kakak perempuan, tantenya kamu. Tapi yang jelasnya ini seseorang tuh yang sayang banget sama kamu. Ini seseorang tuh yang cinta banget sama kamu, gitu ya. Sayang dan cinta. Ini bukan dia tuh orang yang apa ya, pengen resah, pengen tahu kabarnya kamu karena dia marah, benci sama kamu, enggak. Tapi karena dia tuh orang yang peduli banget sama kamu, dan kepeduliannya dia ke kamu ini Mari rasa tuh kayak yang tulus banget ya. Ya nggak mungkin lah orang tua, jika ini sosok figur orang tua, nggak mungkin lah ya kayak yang ada harapannya biar kamu itu sakit gitu ya. Ya nggak mungkin di situ kan. Yang jelasnya Mari rasa kamu tuh orang yang mudah banget ya, atau kamu tuh orang yang bisa banget untuk bikin seseorang tuh kayak yang sayang secara dalam kepada dirimu gitu ya. Makanya vibrasi dari orang-orang yang pengen tahu kabar tentang kamu ya, yang resah hatinya sebelum tahu keadaan dirimu, adalah orang-orang yang juga memiliki cinta yang dalam, yang tulus terhadap kamu. Ini bisa istrinya kamu, atau ini bisa juga suaminya kamu ya, atau tunangannya kamu, atau seseorang yang pernah punya pemikiran ingin membawa kamu tuh ke arah hubungan yang lebih serius. Ini bisa aja ceritanya mantan kamu gitu ya, mantannya kamu, tapi dia ini orang yang kamu tinggalin sih, bukan dia yang ninggalin kamu, tapi kamu yang ninggalin dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi seseorang tuh yang benar-benar punya atensi yang baik tentang dirinya kamu. Nah, di situ ya. Oke, baik. Kemudian kita lihat lagi. Siapa sosok seseorang ini yang resah hatinya, nggak tenang pikirannya kalau belum dapat kabar tentang kamu. Ya. Oke. Nah, ini untuk beberapa bisa orang yang kamu tunggu-tunggu selama ini, gitu ya. Atau justru dia adalah orang yang kamu posisikan dalam situasi nungguin kamu. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa juga seseorang tuh yang udah dampingi kamu lumayan lama. Nah, orang yang juga berharap besar, berharap banyak, dan justru bisa menjadikan kamu tuh sebagai sosok seseorang tempat dia untuk bersandar. Nah, gitu. Atau ini kebolak-balik energinya. Bisa ternyata ini adalah orang tuh yang kamu jadikan sebagai sandaran hidupnya kamu. Nah, di situ ya. Oke.
Baik, ini bukan orang baru ya, energi yang Mari tarik ini bukan orang baru. Ini orang yang memang sudah sekian tahun ini ada dalam hidupnya kamu. Gitu. Oke, di sana. Nah, ini bisa salah satu dari orang-orang yang saat ini sedang kamu pikirkan banget. Gitu, ya. Jadi kalau dia memikirkan kamu, ternyata kamu juga kondisinya tuh sedang mikirin dia, sedang bayangin dia, sedang merindukan dia juga. Nah gitu ya, jadi kayak ada energi mirroringnya di sini kalau Mari tangkap. Jadi di sini siapalah orang yang kamu rindukan, nah ternyata dia pun merindukan kamu, ternyata dia pun sebenarnya punya atensi yang kuat sama kamu gitu ya. Walaupun ya beberapa di sini tidak langsung kayak yang bisa ngetik teks WA kamu, chatting kamu, atau langsung tekan tombol panggilan untuk telepon kamu gitu ya. Nah, bisa aja dia yang dalam senyap-senyap gitu ya. Itu yang kayak kapan kamu datang gitu ya. Kapan kamu mau hubungin dia. Jadi kondisinya dia ini sebenarnya bisa yang menunggu kamu gitu ya. Kecenderungan besarnya justru dia nih di sini nih yang nungguin kamu. Apalagi kalau disambungkan dengan judul ya, seseorang yang resah, cemas, menunggu kabar tentang kamu gitu ya, mendapatkan kabar tentang kamu. Nah, untuk beberapa ini bisa kamu sudah berjanji kepada seseorang di masa lalunya kamu gitu. Kamu akan calling dia kembali, kamu akan mau berjumpa lagi dengan dia. Nah gitu, walaupun mungkin kamu berjanji ini sudah sekian tahun gitu ya, tapi dia masih tidak lupa dan bahkan masih menanti dan mau menagih janjinya kamu itu tadi ke dia. Nah di situ mungkin ini orang yang dengan gampangnya bisa kamu lupakan, tetapi seseorang ini ya, walaupun kamu nggak tahu, dia tuh punya perasaan yang dalam banget sama dirimu. Nah, kayak gitu ya. Oke. Orang ini seperti Mari katakan ya, punya harapan besar kepada kamu. Dan bahkan dia ini sering banget itu kayak yang mimpiin kamu gitu ya. Atau dia yang pernah masuk dalam mimpinya kamu. Nah di sana ya, bisa energi bolak-balik di situ. Ya, dia yang sering banget kamu rohmu susupi ya mimpi-mimpinya dia, atau justru dia pernah sekali ya atau beberapa kali tuh hadir dalam mimpinya kamu. Nah gitu. Tapi ini kalau Mari katakan sebenarnya hubungan kalian itu hubungan yang baik gitu ya. Untuk 3 kartu awal ini sebenarnya sepanjang kalian ini berrelationship itu lebih banyak hal-hal baiknya daripada hal-hal yang kayak dia nyakitin kamu atau justru kamu yang nyakitin dia gitu ya. Ini lebih kok cenderung energinya itu energi yang sedap banget kalau Mari lihat. Energi yang ada di sana tuh kalau dikatakan di situ sayang, itu sayangnya tuh memang sayang yang sejati gitu ya. Sayang yang murni, bukan sayang-sayangan gitu ya. Bukan hanya asal-asal sayang-sayangan, nggak kayak gitu. Tapi sayang yang datang dari lubuk hati terdalam. Nah, di situ ya. Oke, baik. Saya rasa orang ini kayaknya itu dia tuh kayak yang standby banget gitu ya. Maksudnya orang yang selalu misalnya gini, dia yang kamu tuju ketika kamu tuh ada masalah. Nah gitu ya. Jadi ini orang yang kayak standby banget untuk nunggu aba-aba dari kamu. Nah, misalnya gini ya, ini bisa seseorang tuh yang kayak, ayo dong minta tolong ke aku dong. Nah gitu loh, biar aku nih bisa kayak yang berarti bagi kamu. Nah gitu, biar hadirnya aku nih dalam hidupnya kamu tuh punya dampak baik. Nah kayak gitu, ya. Jadi ini orang yang kayak siap banget untuk jadi tamengnya kamu dalam persoalan permasalahannya kamu. Wah ya, sampai ada kayak kepengen nunjukin kegagahannya dia untuk dirimu gitu ya. Jadi seseorang yang bukan kayak
apa tuh, bukan seseorang tuh yang mau ngambil kesempatan dalam kesempitan terhadap kamu, tapi ini justru dia manfaatkan aku gitu ya. Kok manfaatkan tuh jelek banget ya bahasanya, tapi yang kayak aku ada di sini loh gitu, ayo minta tolong ke aku, minta bantuan ke aku, nah gitu, minta sesuatu lah dari aku, minimal perhatianku. Nah kayak gitu tuh loh ya, minimal perhatianku. Dan kalau Mari lihat memang orang ini orang yang cukup apa ya, punya banyak hal yang sebenarnya itu pengen dia share sama kamu, pengen dia kasih tuh sama kamu. Nah kayak gitu. Jadi dia nih niatannya dia datang dalam hidupnya kamu itu atau hadir dalam hidupnya kamu itu sebenarnya bikin kamu tuh mau nyaman. Nah kayak gitu. Ini bisa juga pacarnya kamu gitu ya. Nah, tapi dia ini pacar yang udah siap banget untuk membina rumah tangga dengan kamu. Atau seseorang tuh yang kayak, lamar aku dong. Nah kayak gitu ya, lamar aku dong kalau dia wanita. Tapi kalau dia pria, ayo dong buka hatinya kamu untuk bisa menerima aku. Dan kemudian kamu bilang bahwa kamu tuh pengen aku lamar. Nah sampai yang kayak gitu nih. Nah di sana ya, soalnya ada yang kayak, ayo kita lebih dalam lagi untuk ngejalanin relationship kita ini. Nah jika dia seseorang yang berharap menjadi pasangan hidupnya kamu, nah karena ada di situ gitu ya. Oke, ini orangnya kalau Mari lihat pemberani, namun karakternya dia tuh cenderung lebih banyak tuh kelembutannya gitu ya. Kalaupun dia di situ selama ini dengan orang lain itu dia bisa berkarakter yang kuat gitu ya, dia bisa berkarakter keras, berkarakter yang mungkin di situ juga bisa bikin orang takut, bisa bikin orang gak nyaman sama dia. Tetapi dengan kamu, dia tuh jadi kayak yang person berbeda, dia tuh bisa jadi kayak yang orang berbeda. Kalau di luar garang, tapi kalau dengan kamu dia bisa kayak yang kucing manja gitu ya. Bisa dia yang kayak nunjukin kelembutannya banget di sini sama kamu gitu. Tapi tentu saja di hal-hal yang harus dia tuh bersikap dengan jantan ya, walaupun dia seorang wanita, dia pun sebenarnya siap di sana gitu. Cumannya di sini kok kayaknya pengen memperlakukan kamu itu dengan lembut gitu ya. Kok kayaknya pengen memperlakukan kamu itu dengan kualitas diri dia tuh yang sangat-sangat baik. Nah, di situ ya. Oke, baik. Seseorang yang penasaran dan resah menunggu kabarnya kamu. Nah, ini bisa energi baru juga ini ya. Ini beda. Ini kan tadi Mari katakan orang yang udah sekian lama terkoneksi, terhubung sama kamu. Nah, untuk beberapa di antara kalian kok kayaknya ini ada cinta baru gitu ya. Cinta baru, setidaknya orang ini udah mulai punya percikan perasaan cinta ya. Cinta itu suka apa tuh? Iyalah cinta ya. Kalau suka itu kan masih terlalu rendah gitu ya, masih terlalu dini, masih terlalu awal. Tapi di sini udah mulai percikan cinta di hati dia itu ada untuk kamu. Nah, atau energi sebaliknya. Ini ternyata adalah seseorang ya dengan figur yang agak lebih dewasa dari kamu ya. Walaupun ini pasangan potensial, tapi ternyata kamu suka sama dia, kamu seneng sama dia, kamu udah mulai punya perasaan lebih sama dia. Nah kayak gitu ya. Dan ternyata dia juga punya perasaan yang justru kalau Mari lihat lebih dalam ya perasaannya dia kepada dirimu gitu. Walaupun dia mungkin tidak terlalu mau mengungkapkan itu terhadap kamu. Cuman kalau Mari katakan di sini orangnya tuh nggak yang culas sama kamu gitu ya. Mungkin dia nggak ngomong, oh aku tuh cinta sama kamu, kok aku tuh, mungkin dia nggak ngomong-ngomong seperti itu. Tapi yang jelasnya dia di sini kayak nunjukin dari tindakan-tindakan nyatanya dia gitu ya. Minimal tuh kayak yang bikin kamu ngerasa adem kalau kamu tuh terkoneksi dengan seseorang ini. Nah gitu ya. Karena bisa beberapa kalian ini sedang terhubung dengan figur seseorang tuh yang usianya agak lebih tua dari kalian, atau minimal kematangannya dia itu
itu udah yang kayak kematangan dia secara psikologi gitu ya, psikologi fisik, apa sih namanya, mental lah gitu ya, kematangan secara mental, kematangan secara batin. Nah itu udah kayak jadi gambaran dari seseorang yang kita sedang coba untuk cari tahu ini. Nah kayak gitu ya, ini bisa juga memang dia agak jauh di bawah usianya kamu gitu. Ini kayak gaya-gaya adek-adean kalau mari lihat di sini ya, kayak gaya-gaya adek-adean. Nah dia tuh kayak yang pengen sih sebenarnya juga manjain kamu atau dimanjakan oleh kamu. Nah tapi dia ini orangnya bukan yang apa ya, klewer-klewer gitu orangnya, enggak gitu. Cuman tuh ya, dimanja itu kan sebuah hal yang ini ya, wajar-wajar aja terjadi gitu ya. Dimanja itu kan karena ayo dong sayangi aku gitu. Nah itu ya, sikap manjanya dia itu kayak pengen dia salurkan ke kamu, atau justru dia yang pengen ya kamu tuh nyalurkan atau membuka dirinya kamu bermanja-manja ria kepada dia. Nah gitu. Ini bisa memang seseorang tuh yang memang udah hadir banget dalam hidupnya kamu, udah deket banget sama hidupnya kamu gitu ya. Nah namun juga bisa ini orang yang baru aja kamu kenal. Ini kayaknya masih hitungan bulan-bulanan ya, bukan hitungan tahun-tahunan kalau untuk yang barunya gitu ya. Ini kayak yang sekitar 11 minggu. 11 minggu itu berapa bulan tuh? Nah hitung aja sendiri, 3 bulan ya, hampir 3 bulan gitu kan. Nah oke, siapa sih sosok seseorang tuh yang kayak pengen banget tahu kabarnya kamu, bahkan di situ ada resah dan cemas. Nah ini orang nampaknya ini lain lagi nih, kalau mari lihat ini orang kayak yang punya hasrat besar ya terhadap kamu. Ini seseorang yang punya gairah seksual juga terhadap dirimu. Nah gitu. Jadi dia tuh kayak yang serak banget gitu ya ngelihat bentukannya kamu. Nah di situ. Dan ini orang kalau mari katakan bisa dia obsesi nih sama kamu udahan, bisa secret admirer-nya kamu, bisa ya kekasih yang sedang terkoneksi dan terhubung dengan kamu, bisa juga mantannya kamu di sini gitu ya. Orang yang mencintai kamu dalam diam juga bisa gitu. Tapi ini kayak yang melihat kamu tuh bukan hanya sosok siapa sih kamu yang sesungguhnya gitu, tapi hanya ngelihat postur tubuhnya kamu, wajahnya kamu gitu ya. Dia udah kayak ada satu hasrat kayak gitu ya, hasrat yang kayak kepengen tuh milikin kamu, dapetin kamu ya, minimal tuh kayak yang dapetin kamu secara tubuh fisiknya kamu. Nah di sana itu ya, untuk beberapa tentu saja di sini ini orang bisa yang selama ini udah bertahun-tahun ini itu kayak mendambakan kamu sekali gitu loh. Dan bahkan orang ini bisa yang selalu aja mengcompare kamu ya, membanding-bandingkan kamu dengan orang-orang yang hadir dalam hidupnya. Bisa paham gak sih ya? Misalnya kayak gini. Dia tuh mencari sosok pasangan itu yang dia mau tuh kurang lebih tuh kayak kamu gitu loh. Dia pengen laki-laki maco, keren seperti kamu. Atau dia kayak kepengen wanita seksi, cantik, lembut, atau garang seperti kamu. Nah gitu. Jadi kok kayak ada ya, maksudnya dia itu, dan bahkan ini bisa ya jika dia sudah punya pasangan. Karena ini bisa kayak hubungan cinta terlarang ya. Dia ternyata udah punya pasangan. Dan dia ini mau ngomong sama pasangannya gini, Beb, kamu tuh maunya, aku seneng loh kalau kamu itu panjang, rambutnya panjang gitu. Karena dia ngelihat rambutnya kamu panjang gitu ya. Atau misalnya kamu tuh cowok yang suka pakai topi, misalnya ya, contoh aja. Dia nanti akan ngomong sama pasangannya, Beb, kok kamu gak pernah pakai topi sih Beb? Kayaknya kamu tuh keren deh kalau kamu pakai topi. Nah kayak gitu dia, mau sampai kayak gitu. Karena dia obsesi, ya, obsesi dan posesif banget sama kamu. Nah gitu.
orang yang obsesi sama orang yang posesif sama kamu. Nah ini ya, orang yang kayak resah banget kalau dia belum dapat kabar tentang kamu. Nah gitu. Jadi ini kok kayak ada energi energi yang bertentangan di situ. Yang satu punya cinta yang tulus sama kamu, dan ada juga seseorang tuh yang punya justru hanya hasrat semata kepada dirimu. Nah, ini orang ya kayak tuh yang pengen tuh nempel aja sama kamu. Nah, dan juga orang ini mau ini kayak punya fantasi liar itu sama kamu gitu ya. Nah, di sana mungkin hadirnya dia ini untuk beberapa, hadirnya dia dalam hidupnya kamu itu bisa bikin kamu resah, tapi juga bisa kayak bikin kamu tuh penasaran. Nah, ini bisa energi bolak-balik ya. Ternyata kamu tuh yang posesif sama dia. Atau kamu tuh seseorang tuh yang obsesi sama dia. Nah gitu. Atau kamu yang ternyata tuh berhasrat kuat. Pengen kayak gimana ya kalau kamu dan dia itu ada di atas ranjang. Nah kayak gitu. Sesuatu yang mungkin sisi liarnya dalam diri kita gitu ya. Yang ingin kita aktualkan. Nah kepada siapa tuh kamu berimajinasi? Kepada siapa kamu tuh berangan-angan? Nah itu dia orangnya. Di sana ya. Ini orang yang udah bisa, ini orang yang bisa tuh ngejar kamu tuh udah sekian lama ya. Seseorang yang udah memang punya perasaan pengen deket sama kamu, pengen terus bersama dengan kamu gitu. Ini udah cukup lama dan kok nampaknya ada kegilaan secara duniawi ya, atau secara badaniah dengan kamu. Nah kayak kita. Ini cari kabar atau dapat kabar tentang kamu itu bukan melulu ya dia harus ada koneksi dengan kamu dengan cara ngintip-ngintip gitu ya, dengan cara stalking kamu dan segala macam lah. Pokoknya setiap hari tuh kalau nggak ngelihat status media sosialnya kamu, itu dia bisa kayak uring-uringan sendiri, panik sendiri. Nah kayak kita ya. Nah ini lagi-lagi nampaknya orang yang memang sudah lama ya, beberapa ini sudah lama menunggu kamu dalam sabar. Nah gitu. Ini orang yang menanti kamu gitu. Walaupun dia ini hanya punya hasrat seksual kepada kamu, tapi itu sudah cukup lama gitu ya. Bukan yang baru tiba-tiba aja dia punya hasrat seksual, enggak. Tapi sudah kayak katakanlah hitungan tahunan. Nah di situ. Ini orang tuh kayak yang selalu mikirin kamu ya, sering banget tuh kayak mikirin kamu gitu. Kayak yang rindu sama kamu. Nah, kepingin bisa deket sama kamu. Tapi selalu sabar menunggu celah. Gitu ya. Selalu sabar menunggu celah kapan momen yang tepat untuk kamu dan dia itu bisa spend time. Nah, menghabiskan waktu. Nah, gitu ya. Oke. Ini nampaknya orang-orang yang tabah ya, orang-orang yang sabar banget ini, yang pengen tahu kabar tentang kamu ini. Nah, lagi-lagi ini orang baru juga ya, kita cerita seperti yang Mari katakan tadi, ini kok kayaknya hanya mengkonfirmasi lagi ya kartu-kartu berikutnya. Ini orang yang baru ketemu sama kamu gitu ya, baru aja kalian kenalan, tapi pengen lagi kalau kamu tuh ngajak dia hangout bareng lagi. Ini seseorang yang kayak harap-harap cemas, kapan ya ada pertemuan berikutnya atau komunikasi berikutnya dengan kamu. Nah, di situ ya. Karena dia ini kayak yang tertarik banget sama kamu gitu loh. Kayak gimana dirinya kamu, personalitinya kamu, bentukannya kamu, tampilannya kamu. Itu kayak yang bikin dia tuh ngerasa besar sekali gitu ya, rasa ingin tahunya dia tentang siapa sih kamu gitu, atau apa sih yang bisa terjadi, potensi apa sih yang bisa terjadi di antara kalian berdua. Nah di sana gitu ya, ini seseorang yang bisa kagum banget sama kamu karena kamu tuh baik. Ketika ada interaksi kamu dengan dia, kamu tuh orangnya nice person gitu loh ya, kamu baik banget sama dia gitu. Jadi dia ini bisa orang yang kayak baper sama kamu gitu ya. Ini orang yang kayak geeran sama kamu gitu, gede rasa. Dia sangka bahwa ternyata kamu tuh nganggep dia tuh orang yang spesial gitu loh ya. Padahal kalian hanya bertemu 1-2 kali aja barusan gitu ya. Baru cuman segitu aja gitu.
Tapi bisa jadi walaupun kalian satu atau hanya 2 kali ketemu, cuman dalam pertemuan itu dia kayak yang kamu ingat-ingat aja ya, itu yang kayak natap kamu itu lebih dalam gitu ya, yang kayak pengen tuh ngajak kamu ngobrol lebih banyak tentang dirinya kamu gitu, atau dia yang menceritakan tentang dirinya sama kamu gitu, biar dengan harapannya dia kamu tuh tertarik juga sama dia gitu ya. Atau lagi-lagi ini energinya bolak-balik, orang yang baru aja kamu ketemuin ya, baru aja kamu jumpai, baru aja tahu siapa namanya gitu ya, tapi justru kamu di situ yang penasaran banget sama dia. Nah, ternyata orang itu juga punya energi yang kurang lebih sama, harap-harap cemas, kapan sih kamu berkabar lagi ke dia gitu kan, kapan sih ada kemungkinan kalian ngabisin waktu bersama lagi gitu ya, minimal tuh yang kayak makan bakso pinggir jalan, nah kayak gitu ya, hal-hal kecil aja. Atau mungkin kamu chatting dia bilang hai aja, itu nampaknya satu hal yang dia tunggu-tunggu dari kamu. Nah di situ ya. Oke. Baik, lagi-lagi nih ya, jangan-jangan kalian banyak berinteraksi dengan orang yang lebih muda gitu ya, orang yang lebih muda, orang yang memang punya ketertarikan yang besar kepada dirimu, yang juga melihat adakah potensi bisanya kamu dan dia itu untuk semakin dekat lagi. Nah di sana gitu ya, ini baru-baru banget ini, udah 3 nih keluar kartunya, nah kartu page of gitu kan, page of wand, swords sama cup ada di situ, lengkap banget. Jadi sesuai dengan judul, seseorang yang resah menunggu kabar tentang kamu. Ya memang ini kabar ini gitu ya. Dan bisa ternyata ada 4 orang ya. Ada 4 orang yang harap-harap cemas selalu ingin tahu tentang dirinya kamu. Ada 4 orang di sini. 3 yang paling kuat kalau itu dikatakan orang lain gitu ya. Ini kan 1 orang tua gitu kan, atau sosok atau member keluarganya kamu gitu ya, istri, suami, atau ibu, bapak, kakak, adik gitu kan. Ini ya hal yang wajar. Tapi yang 3 ini kok nampaknya orang-orang baru gitu. Apakah ini kekasih barumu gitu ya? Apakah ini sahabat barumu, teman barumu gitu, teman hangoutnya kamu gitu ya, kenalan barumu. Nah di sana. Jadi mungkin beberapa di antara kalian agak lumayan banyak berinteraksi ya untuk di tahun ini, sehingga energi 3 orang langsung ada hadir di sini yang nampaknya itu energi-energi atau orang-orang baru ya. Nah di sana mungkin dia tuh yang duluan ya awalnya nge-DM kamu dari IG-nya kamu gitu kan, aduh cantik banget, atau wah gimana gitu ya, pokoknya dia yang duluan membuka obrolan dengan kamu gitu. Jadi dia itu yang kayak namanya orang masih baru-baru gitu ya, penasaran di situ. Jadi kok kepinginnya tuh ingin kenal, ingin lebih deket kayak gitu loh ya. Seperti Mari katakan, sedang mencari kemungkinan apa sih yang bisa terjadi di antara kalian berdua di masa depan atau dalam waktu dekat inilah, minimal kayak gitu ya. Apakah kamu masih bisa diajak untuk hangout, untuk keluar, atau untuk teleponan jika selama ini kalian masih chatting-chattingan aja gitu ya. Ini dia kayak kepengen kamu dan dia itu ngobrolnya itu langsung pakai voice gitu ya. Atau jika bisa memungkinkan itu yang video call gitu ya. Minimal di sana, kalau pertemuan itu tidak mungkin terjadi, minimal video call. Pengen banget orang ini gitu ya. Lagi-lagi ini usianya usia muda-muda gitu ya. Tapi kalau kamu tuh usianya masih di 25 tahun ke bawah, itu kayaknya usia sepantaran dengan kamu gitu. Tapi kalau kamu udah di usia 30,
30 ke atas, orang ini kok kayaknya adek-adekan tadi gitu. Atau dia kayak di depan kamu tuh nunjukin sikap kekanak-kanakannya dia ke kamu, atau dia yang memperlakukan kamu tuh kayak adek-adek. Caranya ngomong sama kamu gitu ya, cara dia bertingkah laku dengan kamu. Nah itu kayak dia lagi ngejaga, ngerangkul adeknya dia. Nah kayak gitu ya. Oke, baik. Iya, ini ada seseorang tuh yang kayak pengen naklukin kamu. Nah ini ya, ada 2 kartu. Pengen naklukin kamu, tapi naklukinnya yang the strength ini, itu yang naklukin kamu karena dia menganggap kamu tuh sosok seseorang yang bisa aja itu unik gitu ya. Kamu beda banget. Mungkin beberapa di antara kalian itu, walaupun kalian wanita ya, tapi bawaannya kalian itu kayak energi maskulin gitu ya. Kamu itu nampaknya lumayan populer orangnya ya di mata dia ya. Nah jadi dia kayak kepengen bisa deket, bisa naklukin seseorang yang se-amazing kamu, yang se-populernya kamu gitu ya. Nah orang ini juga kok kayak mari lihat mau naklukin kamu ini, dia ndak pakai cara-cara yang kasar gitu ya. Dia naklukin kamu itu dengan cara-cara yang kalau mari katakan di sini sih elegan gitu ya. Pendekatannya kepada dirimu itu ya nampaknya pendekatan sebaik mungkin, selembut mungkin. Nah di situ. Dan ini orangnya sabar ya. Ini orangnya nanti kayak sabar banget itu ya, untuk bisa dapetin hatinya kamu, atau untuk bisa dapetin tadi minimal tuh tubuhnya kamu. Nah kayak gitu. Tapi setelah dia dapat tubuhnya kamu, kok mari walaupun dia hanya pengen dapetin tubuhnya kamu, tapi begitu dia dapat tubuhnya kamu, saya rasa orang ini nanti bisa yang akhirnya tuh candu sama kamu. Nah hati-hati juga di sana ya, jaga-jaga dirinya kamu. Yang bisa tuh kayak candu banget sama kamu. Walaupun nanti bisa kalian itu dalam hubungan tidak pakai hati, tidak pakai cinta, tapi kayak yang ketika hasrat libido seksualnya itu timbul, hadir, yang dia bayangkan itu atau yang dia harapkan itu adalah bisa bersenggama dengan kamu. Sorry banget ya. Ini mari hanya baca kartunya apa adanya aja. Mungkin beberapa kalian nganggapnya mari tuh ngomongnya agak vulgar, mari minta maaf di sana. Tapi ini mari harus netral, harus ngomongin apa sih energi yang mari tangkap di sini ya. Jadi maaf banget jika kalian menganggap mari agak kurang santun ya dalam penyampaian pembacaan kartu tarotnya mari. Nah kayak gitu, oke? Jadi sekali dia mencicipi tubuhmu, minimal kiss aja sama kamu gitu ya, atau berpelukan dengan kamu ya. Kalian nggak lakukan apa-apa nih, tapi kiss ya, mungkin kamu cipika-cipiki sama dia, tapi itu yang justru nanti bikin dia tuh punya lonjakan hasrat yang lebih besar terhadap kamu. Nah di sana gitu ya. Jadi dia tuh yang kayak bisa nanti candu dari hanya salaman tangan aja nih, bisa tuh akhirnya dia kayak punya getaran tertentu kepada kamu gitu loh ya. Hanya salaman aja, padahal mungkin itu salaman karena kalian ada bisnis kayak gitu ya, atau salaman orang baru kenalan aja pun wajar ya kita salaman. Halo, aku Mariana, kayak gitu kira-kira ya. Oh ya, aku Ibu Sunarte. Nah, misalnya kayak gitu. Ya kan wajar aja gitu kan. Nah, tapi ketika ada sentuhan fisik dengan kamu, wah, langsung dah dia ini ada chemistry gitu ya, ada chemistry yang dia rasakan bergetar hidup dari dia untuk kamu. Nah di sana, wah hebat sekali kalian ini ya. Karena ini awalan-awalan baru, cuman kok jadi bikin orang cemas, harap-harap dan resah gitu ya. Pengen tahu kabarnya kamu, pengen tahu tuh kayak gimana sih kamu sesungguhnya ke dia. Apakah kamu juga punya atensi yang besar seperti apa yang dia miliki untuk kamu?
Nah, di sana ya. Oke, baik. Itu aja dulu ya. Baik, di sini mari akan tarik koin-koinnya. Kita akan lihat pembacaan ini ditujukan untuk siapa. Ini inisialnya kamu, atau bisa ini inisialnya dia, atau inisialnya mereka, karena kebetulan di sini ada 3, gitu ya. Ini bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia. Oke, baik. Ada inisial X. Ini X ini ya mungkin kalau kamu tuh lagi dekat sama orang luar negeri gitu kan. Kemudian ada H, hitam. Ada T, tampil. Oh ya, mari ngomongin dulu ya tentang tubuh fisik orang ini. Soalnya ini juga penting kan. Ini orangnya menarik banget ya. Ini orangnya sensual orangnya. Ini cantik, ini ganteng, ini gagah. Ini beberapa kok tampilannya tuh agak mewah, anggun gitu ya. Beberapa memang mungkin di situ agak seksi bawaannya. Oke, walaupun dia cowok, tapi kok ya seksi aja gitu ya kelihatannya. Nah, di sana seksi ini bukan karena pakai baju vulgar, terbuka ya, nampak belah dada atau nampak paha, enggak. Gitu, tapi seksi ini kayak pancaran apa tuh? Sex appeal gitu ya, tarikan, daya tarik seksual kayak gitu ya. Apa sih bilangnya? Laki-laki tertarik sama perempuan, perempuan tertarik sama laki-laki. Nah, gairah yang seperti itu. Gitu ya. Ini kok kebanyakan rambutnya pendek jika dia ini seorang wanita, gitu ya. Rambutnya pendek. Ini paling panjang ini kayak lurusan ketiak kayak gitu ya, kebanyakan selurusan ketiak kayak gitu. Jika kamu bisa ngelihat rambutnya dia, ini putih ya, cenderung putih, kuning langsat. Paling kenceng tuh kok kayaknya sawo ya, sawo muda. Nah gitu, sawo muda. Memang beberapa itu nampaknya berkerudung, penyuka warna biru, warna hijau. Nah, kemudian ini orangnya ngomongnya itu agak cepet gitu ya, agak cepet ngomongnya tuh agak terburu-buru gitu. Beberapa sih di sana. Kemudian orangnya ini ini cenderung langsing sih ya, langsing, maksudnya proporsional lah gitu, bentukan tubuhnya tuh proporsional, nggak bisa dikatakan gemuk-gemuk banget, itu nggak, gitu ya. Kalau dia cowok keker, nah di sana keker, terus ini ya tampilannya cantik ini ya. Kalau di mata Mari sih lebih cenderung tuh jajarannya tuh cantik, good looking lah ya, good looking. Di situ hidungnya agak mancung, nggak bisa dikatakan pesek di sini ya, agak mancung atau ya tingginya itu biasa-biasa aja gitu hidungnya, pokoknya nggak aneh gitu ya. Nah, kemudian itu bibir agak tebal gitu, telinganya kok agak lain gitu ya, modelan cuping telinga ini beberapa itu agak lain. Mari lihat, apakah itu terlalu besar atau itu terlalu kecil. Nah kayak gitu. Nah di sana, atau mungkin dia itu banyak tindiknya atau ada tindiknya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang menarik tentang telinganya dia gitu ya. Untuk beberapa tentu saja. Nah beberapa ini suka olahraga ya, seneng nge-gym. Lebih cenderung di sini Mari lihat nge-gym ya anaknya. Walaupun dia cewek, tapi dia kayak yang lebih seneng itu olahraga yang agak yang biasanya dilakukan oleh pria gitu ya. Dia seneng itu ya olahraganya. Nah di sana beberapa businesswoman gitu. Gitu aja dulu. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi nih ke inisial. Ada inisial K, kain, inisial O, oralit, inisial U, usia, inisial Y, Yanto, inisial W,
Wira, gitu kan? Inisial R, rasa. Inisial V, Vita. Oh ya, ini juga bisa, memang kalian itu udah pernah sekali ya, minimal sekali berhubungan badan ya. Baik, kemudian ini ada inisial N, nasi. Inisial Q, Korea. Inisial P, pedang. Inisial F, Vicky. Inisial D, daun. Inisial B, bangau. Kemudian ada inisial G, gunung gitu ya. Oke, baik, masuk mari ke zodiak ya. Ada zodiak Scorpio di sana. Cancer, Pisces hadir, Aquarius lagi. Ini ada Virgo, Leo hadir di sini, Libra, Sagittarius. Ini ada Capricorn lagi. Hadir energi Taurus di sini. Sagittarius lagi. Ini Cancer lagi. Hadir energi Gemini, Taurus, Leo, Aries di sini, dan ditutup sama energi dari Pisces ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.